Pernahkah Anda merasa bahwa tubuh Anda seperti memiliki jadwal sendiri yang tidak selalu selaras dengan jam di dinding? Fenomena ini sebenarnya memiliki nama ilmiah, yaitu efek idioritmik. Mari kita bahas lebih dalam tentang fenomena menarik ini. Efek idioritmik adalah suatu kondisi di mana setiap individu memiliki ritme biologis internal yang unik dan berbeda dari orang lain. Ritme biologis ini mencakup berbagai aspek fungsi tubuh, seperti detak jantung, suhu tubuh, dan siklus hormon. Yang menarik, ritme internal ini tidak selalu sinkron dengan ritme sirkadian 24 jam yang umumnya dipengaruhi oleh cahaya matahari. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah orkestra, di mana setiap instrumen memiliki irama tersendiri. Namun, alih-alih bermain dalam harmoni yang sempurna, dengan waktu yang ditunjukkan oleh jam, setiap instrumen dalam tubuh kita mungkin memiliki tempo yang sedikit berbeda. Inilah esensi dari efek idioritmik. Perbedaan ritme internal ini dapat menjelaskan mengapa beberapa orang merasa lebih produktif di pagi hari, sementara yang lain justru lebih aktif di malam hari. Mereka yang merasa energik dan siap beraktivitas sejak matahari terbit sering disebut sebagai tipe lark atau burung subuh. Di sisi lain, ada pula individu yang baru merasa benar-benar hidup ketika matahari mulai terbenam, dan mereka ini dikenal sebagai tipe owl atau burung hantu. Menariknya, perbedaan idioritme ini bukan sekadar pilihan gaya hidup atau kebiasaan semata. Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa variasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk genetik, usia, dan tentu saja gaya hidup. Genetik memainkan peran penting dalam menentukan apakah seseorang cenderung menjadi tipe pagi atau malam. Sementara itu, faktor usia juga berpengaruh, di mana anak-anak dan remaja cenderung lebih aktif di malam hari. Sedangkan orang dewasa dan lansia seringkali lebih menyukai aktivitas pagi. Namun, jangan salah paham, meskipun genetik dan usia memiliki pengaruh, gaya hidup tetap memegang peranan penting dalam membentuk idioritme seseorang. Pola makan, aktivitas fisik, paparan cahaya, dan bahkan interaksi sosial dapat mempengaruhi ritme biologis internal kita. Lantas, mengapa penting bagi kita untuk memahami idioritme diri sendiri? Jawabannya sederhana. Pengetahuan ini dapat membantu kita mengoptimalkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari waktu tidur, pola makan, jam kerja, hingga jadwal berolahraga. Dengan menyesuaikan aktivitas kita dengan ritme internal tubuh, kita dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas secara signifikan. Sebagai contoh, seorang owl atau tipe malam mungkin akan merasa jauh lebih baik jika bekerja dengan jam yang lebih fleksibel dan tidur lebih larut, dibandingkan memaksakan diri untuk bangun pagi-pagi buta. Sebaliknya, seorang lark atau tipe pagi mungkin akan mencapai performa terbaiknya jika dapat memulai hari lebih awal dan menyelesaikan tugas-tugas penting sebelum siang hari. Namun, perlu diingat bahwa dalam dunia modern yang serba terhubung ini, kita tidak selalu bisa mengikuti ritme internal kita secara sempurna. Tuntutan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan berbagai kewajiban sosial seringkali mengharuskan kita untuk menyesuaikan diri dengan jadwal yang mungkin bertentangan dengan idioritme alami kita. Disinilah pentingnya fleksibilitas dan strategi adaptasi. Meskipun kita mungkin tidak bisa sepenuhnya mengubah jadwal kita, kita bisa membuat penyesuaian kecil yang dapat membuat perbedaan besar. Seorang owl yang terpaksa bangun pagi untuk bekerja mungkin bisa memanfaatkan waktu malam untuk kegiatan kreatif atau hobi, sementara menyimpan tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi untuk siang atau sore hari ketika energi mereka mencapai puncaknya. Pemahaman tentang idioritme ini tidak hanya bermanfaat untuk manajemen waktu dan produktivitas sehari-hari, ternyata idioritme juga memiliki implikasi penting dalam dunia medis. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa respons tubuh terhadap pengobatan dapat bervariasi tergantung pada ritme biologis individu. Menyadari hal ini, beberapa dokter dan peneliti di bidang kesehatan mulai mempertimbangkan ritme biologis pasien dalam memberikan resep obat. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai kronoterapi atau terapi berbasis waktu,
bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas pengobatan dengan menyesuaikan waktu pemberian obat dengan ritme biologis pasien. Sebagai contoh, obat-obatan untuk mengatasi tekanan darah tinggi mungkin lebih efektif jika diberikan pada malam hari, ketika tekanan darah cenderung meningkat secara alami. Sementara itu, obat-obatan untuk mengatasi asam lambung mungkin lebih baik dikonsumsi di pagi hari sebelum sarapan. Tentu saja, pendekatan ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut, namun potensinya untuk meningkatkan efektivitas pengobatan sangat menjanjikan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa efek idioritmik bukanlah alasan untuk mengabaikan kebiasaan hidup sehat yang universal. Tidur yang cukup, pola makan seimbang, olahraga teratur, dan manajemen stres tetap menjadi pilar utama kesehatan, terlepas dari apakah Anda tipe LARK atau OL. Jadi, bagaimana kita bisa memanfaatkan pengetahuan tentang efek idioritmik ini dalam kehidupan sehari-hari? Langkah pertama adalah dengan melakukan observasi diri. Cobalah untuk memperhatikan kapan Anda merasa paling energik, kapan konsentrasi Anda mencapai puncaknya, dan kapan Anda merasa paling lelah. Catat pola-pola ini selama beberapa minggu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang ritme biologis Anda. Setelah Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang idioritme Anda, mulailah membuat penyesuaian kecil dalam rutinitas harian Anda. Jika memungkinkan, atur jadwal kerja Anda agar tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi dilakukan pada saat Anda merasa paling produktif. Atur waktu makan dan olahraga sesuai dengan ritme energi Anda. Namun, jangan lupa bahwa fleksibilitas tetap penting. Meskipun kita mungkin memiliki preferensi alami untuk aktivitas di pagi atau malam hari, kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi tetap merupakan keterampilan yang berharga dalam kehidupan modern. Memahami dan menghargai efek idioritmik dapat membuka pintu menuju kehidupan yang lebih selaras dengan ritme alami tubuh kita. Dengan menyesuaikan gaya hidup kita dengan jam internal kita, kita dapat meningkatkan kesehatan, produktivitas, dan bahkan kebahagiaan secara keseluruhan. Jadi, mulailah mendengarkan orkestra internal Anda. Mungkin Anda akan menemukan bahwa tubuh Anda memang memiliki jadwalnya sendiri. Dan dengan memahami dan menghormati jadwal itu, Anda dapat mencapai harmoni yang lebih baik dalam hidup Anda. Tidak ada yang salah dengan menjadi LARK, atau yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengoptimalkan potensi kita sesuai dengan ritme alami kita masing-masing.